Audiobook Informasi Berperkara Pengadilan Agama Pangkalan Bun. 1. Kompetensi, tugas, dan fungsi pengadilan agama. Menit 02.00. 2. Prosedur berperkara tingkat pertama, cerai gugat. Menit 13.45. 3. Prosedur berperkara tingkat pertama, cerai talak. Menit 19.30. 4. Prosedur berperkara tingkat pertama, gugatan harta bersama. Menit 25.35. 5. Prosedur berperkara tingkat pertama, gugatan waris. Menit 29.10. 6. Prosedur berperkara tingkat pertama, isbat nikah volunteer. Menit 34.20. 7. Tahapan proses berperkara. Menit 37.55. 8. Tata tertib persidangan. Menit 48.05. Kompetensi pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan teknis justisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama. 4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukum apabila diminta. 5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan, pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. 6. Warmarking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya. Tugas pokok. Pengadilan agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain izin beristri lebih dari seorang,
Izin poligami. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Waris, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Wasiat, perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Hibah, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Wakaf, perbuatan seseorang atau sekelompok orang wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Zakat, harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak, perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki, karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah, perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala semata. Ekonomi syariah, perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi 1. Bank syariah, 2.
lembaga keuangan mikro syariah. 3. Asuransi syariah. 4. Reasuransi syariah. 5. Reksadana syariah. 6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah. 7. Sekuritas syariah. 8. Pembiayaan syariah. 9. Pegadaian syariah. 10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah. Dan 11. Bisnis syariah. Fungsi. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi mengadili, judicial power, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. 2. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan seluruh jajarannya, serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas bidang. 3. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis justisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum. 4. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama, bidang kepegawaian, bidang keuangan, dan bidang umum. 5. Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya. Apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. 6. Fungsi lainnya: melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruqyat dengan instansi lain yang terkait seperti Depak, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain. Vide Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Prosedur berperkara tingkat pertama. A. Cerai gugat. 1. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke pengadilan agama. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 2.
Dalam surat gugatan berisi identitas penggugat meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal penggugat. Kemudian posita, yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum, yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita. 3. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter. 5. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadonah, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. 6. Membayar panjar biaya perkara melalui bank, dan bagi yang tidak mampu atau miskin dapat berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. 7. Setelah perkaranya didaftarkan di pengadilan agama, kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang. Sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Panggilan disampaikan oleh jurusita dan disampaikan ke alamat penggugat dan tergugat. Namun, jika saat dipanggil penggugat atau tergugat tidak berada di tempat atau sedang keluar, panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa. Khusus apabila tergugat gaib, panggilan kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio. Antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang dengan jarak sekurang-kurangnya 3 bulan. 8. Pada saat persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Apabila terjadi damai, perkara dicabut. 9. Putusan pengadilan agama ada kalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti, dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur. Kemudian begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada. 10. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, penggugat dan tergugat dapat mengambil akte cerai secara langsung atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan akte cerai tersebut. B. Cerai talak. 1. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Boleh dilakukan dengan tertulis maupun dengan lisan. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 2. Surat permohonan pemohon berisi identitas pemohon dan termohon, meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal. Posita, yaitu gambaran peristiwa hukum atau fakta kejadian dan fakta hukum. Kemudian petitum, yaitu apa yang diminta pemohon berdasarkan posita. 3. Permohonan penguasaan anak atau hadonah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian. 4. Membayar panjar biaya perkara melalui bank yang besarnya sesuai dengan taksiran meja 1, seperti yang tersebut dalam SKUM. Jika tidak mampu atau miskin, dapat mengajukannya secara cuma-cuma atau prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang diketahui oleh camat setempat. 5. Setelah perkara didaftarkan di pengadilan agama, kemudian pemohon tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan dilakukan oleh jurusita ke alamat pemohon dan termohon, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika pemohon atau termohon tidak berada di tempat, panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa setempat. Jika termohonnya beralamat di luar wilayah yurisdiksi pengadilan agama tempat pemohon mengajukan permohonan, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan melalui pengadilan agama di mana wilayah tempat tinggal termohon berada. Kemudian, jika termohonnya gaib, panggilan dilakukan melalui pengumuman di radio dengan ketentuan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua jaraknya 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika termohonnya berada di luar negeri, panggilan dilakukan melalui Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri dengan ketentuan antara panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 bulan. 6. Dalam pemeriksaan perkara dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika kedua belah pihak hadir. 7. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan. Mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. 8. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan agama menetapkan majelis hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan ketua majelis memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut dan tidak melapor ke pengadilan agama sampai 6 bulan,
maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami istri. 9. Apabila pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan itu, maka pada hari itu juga akta cerainya dapat diambil, dan sisa panjar biaya perkara, jika ada, dapat pula langsung mengambilnya dengan kasir. C. Gugatan harta bersama. 1. Pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada ketua pengadilan. 2. Penggugat membayar biaya perkara ke bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1, seperti tersebut dalam SK UN. Kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi penggugat yang tidak mampu atau miskin, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma atau pro deo dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat setempat. 3. Dalam surat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa, seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode, atau tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil atau sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain. 4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh jurusita ke alamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. 5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir di muka sidang. Penggugat dan tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat. 6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara atau advokat atau kuasa insidentil. 7. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis, dan putusan. D. Gugatan waris. 1. Gugatan waris diajukan ke pengadilan agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula menggunakan jasa pengacara atau advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama untuk menjadi kuasa insidentil. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan surat izinnya. 2.
Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari lurah atau kepala desa dan silsilah ahli warisnya. Dapat dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya. 3. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek, dan tahun pembuatan, dan kalau perlu dengan warnanya. Jika objeknya berupa mobil atau sepeda motor atau barang-barang elektronik. 4. Pengajuan gugatan waris diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap objek sengketa itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah pengadilan agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya pengadilan agama di mana objek sengketa waris itu berada. 5. Penggugat membayar panjar biaya perkara melalui bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 SKUM yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu atau miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-cuma atau pro deo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang diketahui oleh camat. 6. Setelah gugatan didaftarkan di pengadilan agama, penggugat atau kuasanya tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari sebelum sidang dilaksanakan. 7. Proses sidang dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir di persidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator, apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi. Dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggunakan hakim mediator, tidak dipungut biaya. 8. Setelah proses mediasi dilaksanakan dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majelis hakim yang bersangkutan. Namun, jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis, dan putusan. Isbat nikah. 1. Permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. 2. Pengajuan isbat nikah
dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau permohonan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara volunteer, tetapi jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontentius dan semua ahli warisnya harus dijadikan pihak. 3. Pihak pemohon yang mengajukan isbat nikah terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara melalui bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukannya dengan cuma-cuma atau prodeo. 4. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke pengadilan agama dengan melampirkan bukti slip pembayaran lewat bank tersebut. Dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang. 5. Ketua Pengadilan Agama membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS atau penetapan hari sidang yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio, dan setelah 14 hari diumumkan itu baru sidang dapat dilakukan dan pemohon dipanggil oleh jurusita untuk menghadiri sidang itu minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. 6. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan agama akan mengeluarkan penetapan. Salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut atau sidang terakhir. 7. Salinan penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada kantor KUA tempat tinggal pemohon untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan buku nikah. Tahapan proses berperkara. Perkara yang sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. 1. Upaya perdamaian. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Dan selanjutnya,
Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat. Maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. 2. Pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. 3. Jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi, tangkisan, atau rekonvensi, gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. 4. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya, atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. 5. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. 6.
pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. 7. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir, yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. 8. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Dissenting opinion. 9. Putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Catatan, perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Tata tertib persidangan. Tata tertib umum. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk keluar dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Bacalah dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasehat hukum. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasehat hukum dengan sebutan penasehat hukum. Berbagai benda berikut ini
tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat mencegah keamanan ruang sidang. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda di atas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda di atas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder, maupun video recorder, mohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. 1. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 2. Wajib mentaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. 4. Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 5. Dilarang memberikan komentar, saran, tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. 6. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. 7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu, karena akan mengganggu jalannya persidangan. 8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon melalui HP.
4. Dalam ruang sidang pengadilan, wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.